Baik. Kita sekarang akan meringkas ya tentang hal ini dari imam empat madhab ini ya. Mungkin gambarnya tidak terlalu terlihat, tapi bagi yang melihat di YouTube bisa jelas ya. Tapi kalau di layar sepertinya tidak bisa. Ya. Baik, kita akan meringkas. Ya. Berkaitan dengan mazhab mereka di ibadah cukur dan gundul ini. Ya. Kita akan membahas berkaitan dengan apakah terbatas waktu atau tempat. Kemudian apakah gundul lebih utama? Kemudian berapa batas minimal? Dan jika wanita seperti apa? Kita akan fokus kepada Imam Abu Hanifah, kepada Malikiyah, kepada Syafi'iyah, dan kepada Hanabilah. Sekarang kita membahas cukur atau potong rambut menurut madhab Hanafi, agar kita mendapatkan pengalaman. Menurut madhab Hanafi, yakhtassul halqu bi zamanin wa makanin. Cukur atau potong rambut itu terbatas dari sisi waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Waktu adalah ayyamun nahri. Berarti tanggal 10 sampai tanggal 13. Ini adalah waktu cukur. Wal makan dan tempat, yaitu fil harami, di tanah haram Mekah. Falau khalafa lazimahu dam. Kalau dia menyelisih ini, maka dia harus bayar dam. Ya. Ini menurut madhab Hanafi. Ya. Dan ini tidak sama dengan kedua murid dari Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kedua murid Imam Abu Hanifah, murid-murid utamanya dan sangat hormat kepada gurunya, beliau mengatakan la takhtassu bizzamani wala bil makan. Tidak ada kaitannya dengan waktu dan tidak ada kaitannya dengan tempat. Mau cukur dimanapun boleh, mau cukur kapanpun boleh. Ya. Ya. Kalau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani satunya khusus, satunya tidak khusus. Ya. Beliau mengatakan yakhtassu bil makani, tempatnya khusus yaitu harus di haram, la bizamani, tapi waktunya tidak ada batasan. Ya. Ini di dalam madhab Hanafi dari sisi waktu dan tempat. Ya. Ada 3 pendapat. Imam Abu Hanifah waktu dan tempatnya khusus. Abu Yusuf mengatakan waktu dan tempatnya tidak ada yang khusus. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan tempatnya khusus, waktunya tidak ada kekhususan. Kemudian yang kedua, al-afdalu halqu, yang utama adalah mencukur, au taksiru jami'ir ra'si, ya. Yang utama adalah mencukur habis atau memotong seluruh bagian kepala, maksudnya rambutnya, ya, dipotong rata. Jadi di sini kita mendapatkan yang utama adalah mencukur dalam mazhab beliau. Wa aqallu ma yujzi'u halqu rubai ar-ra'si, dan batas minimalnya adalah 1/4 bagian kepala. Awit taksir min ru'usi sya'ri rubai ra'si, ya. Atau kalau mau potong rata juga 1/4 bagian kepala. Ya. Maka itu sudah dianggap
sah tahalulnya. Misalkan baru cukur kemudian ada gempa, misalkan kemudian lari atau apa misal. Ada kejadian intinya cukurnya tidak sampai sempurna. Maka kalau sudah seperempat sudah boleh. Tapi kalau cukur hanya seperempat saja nanti dilarang ya, tidak diperbolehkan. Tapi intinya di sini batas minimal. Misalkan ada orang cukur kemudian ada suatu kejadian yang dia tidak bisa melanjutkan cukurnya, maka sudah sah gitu. Baik. Dan kalau mau potong maka paling minimal adalah mikdar anmulah, satu ruas jari ini. Ya. Kalau mau potong saja cukur dikurangi, bukan gundul. Wal aula an yazida ala qadri anmulah, dan yang lebih utama lebih dari satu ruas jari, hatta yastaikin bistifa'il wajib, supaya dia yakin bahwa dia telah memenuhi yang wajib. Fa in halaqa aqal minar rubai lam yujzi'hu. Kalau dia cukurnya kok kurang dari seperempat maka ndak sah. Wa in halaqa rub'a ajza'ahu ma'al karahah. Kalau cukurnya juga cuma seperempat, bagian seperempat kepala misalkan seperti Ronaldo misalkan, maka sah tapi makruh. Jadi bisa jadi moha itu hukumnya makruh di mazhab Hanafi. Ya. Wal mar'atu tuqassir min ru'usi rub'i sya'ri ra'sihi qadra'an mulah. Dan para wanita, cara atau batas minimal di mazhab Hanafi adalah seperempat rambut kepala. Misalkan seperempat seberapa diambil, dipotong satu ruas jari, sudah sah. Kalau mau semuanya lebih afdal tentunya. Ya. Baik, ini di mazhab Hanafi. Berarti kesimpulannya di sini terbatas waktu dan tempat, iya. Ya. Waktunya tanggal 10 sampai tanggal 13, kemudian hanya di Mekah. Kalau Abu Yusuf tidak ada keterbatasan. Kalau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari sisi waktu itu tidak ada batasan, dari sisi tempat ada batasan, yaitu di Mekah. Kemudian yang afdal adalah gundul, batas minimalnya adalah seperempat kepala dan sepanjang ruas jari. Diusahakan untuk lebih agar dia bisa memenuhi yang wajib. Bagi wanita, potongnya seruas jari minimalnya seperempat rambut. Ini nanti perlu direvisi. Minimal seperempat rambut. Ya. Baik, kemudian kita akan membaca Malikiyah. Menurut mazhab Maliki, yajibul halq jami'ir ra'si awit taksir min jami'i sya'ri ra'si. Kalau mazhab Maliki, kalau cukur harus seluruh bagian kepala, semuanya dicukur, tidak ada batas minimal. Batas minimalnya ya seluruh bagian kepala. Kalau potong juga sama, seluruh bagian, tidak boleh cuma seperempat. Ya. Amal mar'ah, adapun wanita wajib untuk memotong dari seluruh rambut kepala, tidak ada seperempat juga, seluruhnya. Dan dianjurkan untuk seruas jari panjangnya, boleh juga di atasnya, boleh juga dikurangi. Jadi kalau mazhab Hanafi itu wajibnya satu ruas jari sehingga dianjurkan untuk melebihkan. Kalau mazhab Maliki kurang juga tidak apa-apa, lebih dikit juga tidak mengapa. Kemudian yang kedua, idza akharahu hatta balagha baladihi. Apabila seseorang tidak cukur rambut sampai Indonesia misalkan, sampai ke negerinya. Halaqa wa ahda, maka dia cukur dan dia membayar hadyu, membayar dam. Wala syai'a alaihi idza halaqa bima kata ayyamat tasyrik au ba'dahu, dan boleh untuk mencukur di Mekah di hari tasyrik atau hari setelahnya. Baik, sehingga kesimpulannya di mazhab Maliki adalah ya. Ya.
Di mazhab Maliki kesimpulannya adalah terbatas tempat tapi tidak terbatas waktu. Ya. Di mazhab Maliki terbatas tempat tapi tidak terbatas waktu. Tempatnya ada di Mekah. Kalau kita cukur di Indonesia ya harus bayar dam, seakan-akan begitu. Sedangkan waktunya tidak terbatas karena beliau tadi mengatakan mau hari tasyrik atau setelahnya ya tidak apa-apa. Gitu. Sehingga batas waktunya tidak ada. Kemudian batas minimalnya adalah seluruh kepala, tidak boleh sebagian saja. Kalau sebagian berarti tidak sah. Kalau wanita juga seruas jari seluruh rambut, bukan seperempat saja, boleh kurang, boleh lebih sedikit. Sedangkan kalau di mazhab Hanafi minimal seperempat rambut. Ya. Baik, kemudian mazhab Syafi'i. Mazhab negeri yang banyak dipakai di Indonesia biasanya. Beliau mengatakan atau ringkasnya adalah yadkhulu waqtul halqi binti sofi lailatin nahri. Waktunya sudah boleh cukur rambut itu adalah sejak tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya habis wukuf, kemudian pergi ke Musdalifah, di Musdalifah sholat, nyari kerikil, istirahat, masuk tengah malam dari tanggal itu maka sudah boleh cukur. Berarti waktu mulainya adalah pertengahan malam. Wa afdalu awqatihi duha yauman nahri, dan waktu yang paling utama adalah waktu duha di tanggal 10 Dzulhijjah. Wala yakhtassu bi zamanin wala makanin, tidak terkhusus dan tidak berkaitan dengan waktu dan tempat. Dimanapun boleh, kapanpun boleh. Wala yafutu waktuhu madama hayyan, bahkan tidak terbatas waktunya selama dia masih hidup. Wala yalzamuhu bi ta'khirihi syai'un, dan tidak ada hukuman apa-apa, tidak ada bayar dam apa-apa jika dia mengakhirkan sampai mau meninggal misalkan. Wal afdalu, yang afdal adalah an yuhallika ra'sahu, mencukur seluruh bagian kepalanya, au yuqassir min jami'i sya'ri ra'sihi, atau memotong seluruh bagian kepalanya, rambut kepalanya. Dan batas minimalnya wa aqallu ma yujzi'u fi dzalika salasu sya'aratin, dan yang paling minimal di mazhab Syafi'i adalah tiga helai rambut saja. 3 helai sudah dicukur boleh. Artinya kita bawa cukuran kemudian cukur bagian depan sini sedikit saja sudah sah. Atau seperti yang dibawa oleh beberapa jamaah, gunting sedikit untuk gunting bagian rambut sedikit, maka sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya di mazhab Syafi'i adalah tidak ada batasan waktu dan tempat. Ya. Kalau dari sisi waktu sudah mulai sejak tengah malam, ya, dan tidak ada batas waktu kecuali sampai dia wafat. Ya. Tidak ada dam dalam pengakhirannya. Kemudian yang lebih utama itu adalah ya, gundul atau cukur seluruh bagian rambut, seluruh bagian. Ya. Atau kita perbesar di sini biar saya bisa nulis. Ya. Jadi afdolnya adalah cukur atau potong seluruh bagian kepala. Ya. Baik. Batas minimalnya berapa? Batas minimalnya adalah 3 helai rambut saja. 3 helai sudah sah. Wanita bagaimana? Wanita juga sama seperti itu. Minimal 3 helai saja sudah sah tentunya. Laki-laki saja sudah sah, apalagi wanita. Tapi yang lebih afdal cukur atau potong seluruh bagian rambut kepala.
Baik, kemudian di madhab Hanabilah. Yajibu halqi jami'ir ra'si. Wajib mencukur seluruh bagian kepala. Au taksir min sya'ri jami'ir ra'si. Atau kalau mau potong pendek, tidak dicukur, maka boleh tapi seluruh bagian kepala juga. Wal halqu afdal. Mencukur lebih utama daripada memendekkan. Dan sebagian riwayat Imam Ahmad yujzi'uhul ba'du. Boleh atau sah hanya sebagian kepala saja. Mabniyan 'alal masih fit thaharah, berdasarkan pendapat beliau bahwa mengusap kepala ini boleh sebagian saja, tidak harus semuanya. Baik. Kemudian yang kedua, ya dakhulu waqtul halqi bintisafi lailatin nahri. Waktu mulainya juga sama seperti mazhab Syafi'i, yaitu pertengahan malam, ya. Tanggal 10 Dzulhijjah. Wa yajuzu ta'khiruhu ila akhiri ayami tasyrik, dan boleh mengakhirkan sampai hari terakhir tasyrik. Fa in akharahu an dzalika fa fi wujubid dami qaulani, dan kalau mengakhirkan dari hari tasyrik maka ada dam, tapi ini diperselisihkan. Yang paling sahihnya annahu la dama alaihi, dan yang paling sahih tidak ada hukum damnya, tidak perlu menyembelih hewan. Kesimpulannya, di madhab Hanabilah, apakah ada batasan waktu ataukah tidak? Sepertinya tidak ada batasan waktu, ya. Dan kalau mengakhirkan dari hari tasyrik, maka diperselisihkan dalam madhab apakah harus bayar dam ataukah tidak. Yang paling sahihnya tidak bayar dam. Waktu mulainya adalah di pertengahan malam tanggal 10 Dzulhijjah. Yang paling afdol apa? Yang paling afdol adalah mencukur seluruh rambut, ya, dengan silet, dan seluruh bagian rambut atau seluruh rambut kepala. Tidak boleh hanya 3 helai. Di madhab Hanabilah tidak akan sah, ya. 3 helai hanya di madhab Syafi'i. Wanita juga mencukur seluruh bagian rambut, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sepertinya ini yang bisa diringkas berkaitan dengan imam 4 madhab ini, cukur dan gundul, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini insyaallah.